saya akan menjelaskan beberapa codingan dari final project yang telah kami buat. Baik, kita masuk ke dalam menu utama dari program yang telah kami buat. Di sini ada beberapa pilihan. Saya akan menjelaskan jika kita memilih pilihan yang pertama, yaitu tambah menu atau stok makanan. Di sini ada sistem CLS. Sistem CLS ini berguna untuk menggantikan screen yang sudah ada. Jadi pertama tadi kita tampilkan menu utama dari program. Setelah kita menggunakan sistem CLS ini, menu utama program ini tidak akan ditampilkan lagi dan hanya akan menampilkan program dari pilihan yang satu. Jadi di dalam pilihan yang pertama ini ada beberapa pilihan lagi. Saya akan menjelaskan jika kita memilih tambah makanan baru dan tambah minuman baru. Jika kita memilih pilihan yang pertama, yaitu tambah makanan baru. Makanan.kode makanan, makanan.tail makanan sama dengan kode mak. Jadi ini berfungsi sebagai pencirian. Akan saya jelaskan nanti. Sign ignore. Ini berfungsi untuk mengatasi kesalahan pada saat kita penginputan nama makanan. Jadi di sini kita diminta untuk memberikan nama makanan yang akan kita inputkan. Sign ignore ini berfungsi untuk mengatasi kesalahan pada saat penginputan itu. Di sini ada for dan if. Ini berfungsi sebagai pencarian apakah makanan yang kita inputkan sudah ada sebelumnya atau tidak. Nah, jika makanan yang kita inputkan sudah ada sebelumnya, dia akan menampilkan maaf, menu makanan yang sudah ada, program akan otomatis kembali ke awal. Dan jika makanan yang kita inputkan belum ada sebelumnya, dia akan melanjutkan ke codingan yang selanjutnya, yaitu masukkan harga makanan. Di sini kita diminta untuk memberikan harga makanan dari makanan yang kita inputkan. Jumlah stok yang ditambah, ini kita diminta untuk memberikan stok makanan yang kita inputkan. Makanan.tail makanan plus plus. Ini berfungsi agar makanan yang kita inputkan tidak saling menimpa makanan yang lain. Jadi saat kita menginputkan makanan, setelah itu kita menginputkan makanan lagi, makanan yang kita inputkan kedua tidak menimpa makanan yang pertama. Jadi makanan yang kedua ini tidak membuat makanan yang pertama hilang. Yang tadinya makanan kita hanya satu menjadi dua dan seterusnya. Kode mak plus plus. Nah, ini berguna sebagai pencirian. Jadi di awal tadi makanan dan kode makanan itu sudah kita set sama dengan kode mak. Kode mak ini sudah kita deklarasikan kode mak itu adalah 1. Ini sebagai pencirian, setiap kali kita menginputkan makanan, kode maknya akan selalu bertambah. Jadi, misalkan kita masukkan makanan yang pertama, kode maknya adalah 1. Dan jika kita menambahkan makanan lagi, kode maknya akan menjadi 2, 3, 4, dan selanjutnya, dan seterusnya. Jadi, ini berfungsi sebagai pencirian dan akan sangat berguna pada saat pelanggan ingin membeli makanan nanti. Saat mereka ingin membeli makanan yang mereka ingin, cukup masukkan kode mak yang sesuai dengan makanan yang mereka pilih. Selanjutnya saya akan menjelaskan jika kita memilih menu yang kedua, itu tambah minuman baru. Nah, kita akan masuk ke dalam percabangan else if pilihan proses sama dengan 2. Codingan tambah minuman baru ini sama persis dengan tambah makanan baru. Jadi di sini ada pencirian seperti penginputan makanan tadi agar setiap minuman itu mempunyai cirinya masing-masing. Saya ignore untuk mengatasi kesalahan pada saat penginputan nama minuman. Di sini untuk mencari apakah minuman yang kita inputkan nanti sudah ada sebelumnya atau tidak. Jika tidak ada, dia akan masuk ke dalam codingan ini bawah, yaitu masukkan harga minuman dan jumlah stok yang ditambah. Minuman.tail minuman plus plus berfungsi sebagai minuman yang kita inputkan tidak menimpa minuman yang kita inputkan sebelumnya. Kode min plus plus agar membuat kode minuman itu berbeda setiap minumannya. Saya akan menjelaskan pada barisan 201. Else if pilihan proses sama dengan 3 stok makanan. Baris 203 siot masukkan kode makanan, kin search stok makanan. Misalkan masukkan kode makanan itu 4, search stok makanannya akan menjadi 4 juga. Baris 204, sana ada perulangan untuk searching. Searching itu untuk mencari menu makanan dan minuman yang dipesan dan memanggil data antrian pelanggan. Baris 205, jika search stok makanan sama dengan makanan.kode makanan, yang di dalam kurung itu makanan yang kita cari. Pada baris 206, isyarat makanan sama dengan 1. Itu untuk mendeklarasikan makanan yang sudah ditemukan.
Jika true, maka dia akan menjalankan isyarat makanan sama dengan 1. Jika makanan sama dengan 0, dia akan menjalankan isyarat makanan sama dengan 0 pada barisan 215. Jika masih 0, perulangan pada barisan ke-205 tidak terpenuhi. Berarti search stok makanan ini tidak ada di dalam daftar dan akan keluar dari perulangan dan masuk ke Shiot maaf menu tidak ada yang pada barisan ke-216. Di sana dia programnya akan menahan 2 detik untuk menambah stok. Apabila mau menambah stok, akan masuk ke variabel tambah stok. Stok awal sama dengan makanan dot stok makanan yang dicari. Jadi, semisal stok awal sama dengan makanan yang dicari itu udah ditemukan sama dengan 4. Kalian akan menambahkan tambah stoknya 5. Jadi, makanan plus stok makanan yang dicari sama dengan stok awal plus tambah stok. Setelah proses sudah selesai, dia akan menuju ke Shiot proses tambah stok berhasil yang pada baris 220. Kemudian, dia akan menahan 1 detik untuk ke goto awal. Kemudian di sini pada baris 225 ada stok minuman. Else if pilihan proses sama dengan 4 stok minuman. Barisan 227 Shiot masukkan kode minuman. Change search stok minuman. Jadi ini sama seperti stok makanan tadi. Ada perulangan searching untuk minuman pada barisan 230 dan percabangan pada 231 jika search stok minuman sama dengan minuman.kode minuman. Jadi jika true, minuman akan menjalankan isyarat minuman sama dengan 1. Shiot minuman.kode minuman minuman.minuman yang dicari. Shiot stok. Sini juga ada Shiot total stok yang ditambah sama seperti stok makanan yang sebelumnya. Pada baris 241 isyarat minuman sama dengan 0, maka Shiot-nya akan muncul maaf menu tidak ada sama seperti yang stok makanan. Apabila dia tetap 0, otomatis perulangan akan tidak terpenuhi. Search stok minumannya itu tidak ada di dalam daftar jadinya. Jadi di sini pada 243 dia menahan 2 detik. Apabila proses sudah selesai untuk mencari minuman, dia akan menahan 1 detik juga untuk menuju ke awal. Pada barisan 251 di sini ada menu kembali. If pilihan proses 5 itu kembali go to awal untuk masuk ke cek awal. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk nomor 2 yaitu pengisian data antrian dan pesanan. Nah, di sini pertama ada else if itu percabangan. Di sini ada input data pelanggan ini sebagai checkpoint dan Q++ ini relatif yaitu sebuah variabel biasa bukan variabel struct. Jadi di awal Q itu udah di set default. Jadi kalau user pilih fitur nomor 2 maka Q akan plus di mana yang awalnya 0 jadi 1. Jadi Q ini sebagai tanda kalau pelanggan itu ada. Jadi kalau Q sama dengan 0 berarti pelanggannya nggak ada. Nah, tapi kalau Q sama dengan 5 berarti pelanggannya 5. Lanjut di sini Shiot masukkan data pelanggan. Di sini kita disuruh masukkan pelanggan di sini. Selanjutnya Shiot kode pelanggan. Nah, di mana untuk kode pelanggan ini kita Shiotkan random. Untuk random udah disetting di 2020. Jadi untuk kode pelanggan antrian sebagai struct antrian pelanggan disetting 2020. Jadi kode pelanggan auto 2020. Lanjut di sini ada scene ignore. Scene ignore ini untuk menyesuaikan apabila ada error kalau kita mau deadline string. Sini masukkan nama pelanggan. Lanjut di sini
ada tampil menu. Tampil menu ini untuk fungsi untuk menampilkan tampil menu. Lanjut ada masukkan data pesanan, berarti disuruh untuk mengisi data awal. Terus SIOT masukkan kode menu makanan yang ingin dipesan, berarti program meminta untuk meminta kode yang ingin dipesan, atau proses penginputan kode menu. Misalnya kalau menunya itu kita inputkan 2, setelah kita inputkan dia akan melakukan perulangan. Nah, dimana dia akan melakukan proses yaitu searching apakah kode makanan yang kita inputkan ada di data atau di menu. Lanjut ke for ini sebagai searchingnya. Di dalam searching terdapat adanya proses. Jadi prosesnya jika kode pesanan yang dipesan sama dengan makanan yang ada di menu, maka dia akan menjalankan isyarat sama dengan 1. Fungsinya isyarat sama dengan 1 ini ibaratnya untuk sinyal untuk melanjutkan program selanjutnya. Tapi jika isyarat sama dengan 0 berarti program dipindahkan ke SIOT. Maaf, menu tidak ada di sini. Maaf, menu tidak ada. Tapi apabila isyarat sama dengan 1 ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan isyarat sama dengan 1 bahwa program sudah sesuai, boleh lanjut ke step selanjutnya. Tapi sebelum lanjut ke step selanjutnya, dia akan ngecek lagi. Dia bakal ngecek di sini apakah stok makanannya ada atau tidak. Tapi misalnya nggak ada dalam kurung 0, maka dia akan mengeluarkan maaf, stok makanan sudah habis, silahkan pesan menu lain. Di sini lanjut isyarat sama dengan 0. Di kode input menu itu sebagai checkpoint, kembali ke awal input kode menu baru. Lanjut di sini ada else break, terus ini untuk for. Lanjut di sini dia bakalan ngecek di daftar menu, akan ada pilihan 0 jika ingin minum saja. Tapi jika terpenuhi dia akan pindah ke checkpoint ini tanpa makan. Dia akan pindah ke sini untuk tanpa makan. Lanjut di sini dia ini untuk jika pelanggan tidak jadi pesan sebagai syarat. Nah, untuk yang di sini sebagai sinyal isyarat untuk menjalankan program ke next step selanjutnya, yaitu bagian tanpa makan. Di sini jika kode pesanan makan yang diinputkan 0 dalam artian dia cuma ingin minum saja, dia akan melanjutkan program khusus minuman aja, langsung setting ke sini bahwa kode pesanan sama dengan 0. Setelah dia disetting menjadi 0, langsung lanjut ke tanpa makan dan dia akan checkpoint. Lanjut di sini ada tampil menu. Setelah itu di sini masukkan kode menu minuman yang ingin dipesan. Di sini searching dulu minumannya ada atau tidak di daftar menu kita. Terus lanjut di sini isyarat minum sama dengan 1. Jadi isyarat sini khususnya untuk minuman. Dimana isyarat sama dengan 1, jadi dia tinggal melaksanakan next step-nya. Tapi sebelum ke next step dia bakal ngecek lagi stoknya ada atau tidak. Jika stok minuman sama dengan 0, dia akan ke sini, maaf stok minuman habis, silahkan pesan menu lain. Nah, untuk di sini sama seperti tadi, jika isyarat minuman sama dengan 0 dan antrian kode pesanan 99 dalam antrian itu berarti di cancel, sama seperti di atas tadi. Nah, untuk yang di sini tadi berarti jika isyarat minuman sama dengan 0 dan antrian kode pesanan 99 dalam antrian itu cancelan, berarti ini sama saja seperti yang di atas. Jadi
Lanjut di sini, jika isyarat minuman 0 dan antrian kode pesanan minuman itu 0, maka antrian plus plus, random plus plus, isyarat minuman sama dengan 0, dalam artian program sudah selesai. Lanjut di bagian sini, masukkan jumlah yang ingin dipesan, masuknya ke jumlah pesanan. Misalnya yang ingin dipesan 5, stoknya ada 4, maka dia akan memunculkan maaf, stok minuman tidak mencukupi. Karena di sini ada pernyataan jika stok minuman kurang dari pesanan minuman, maka akan out ke maaf, stok minuman tidak mencukupi. Setelah itu dia akan kembali ke checkpoint. Di sini ada proses pengurangan. Lalu di sini ada pernyataan lagi, ada tambahan minuman lain. Nah, jika dia pilih ya, maka dia akan setting ke harga makanan dan minuman yang dipesan tadi. Dia akan set pesanannya sekarang. Lanjut ke apabila sedangkan jika dia memilih atau tidak, program akan tetap men-save harga makanan. Baru lanjut ke program selanjutnya. Untuk penjelasan program ini kurang lebih sama seperti penjelasan yang di atas. Nah, jika tidak pesan makan, dia akan lanjut ke baris sini, ke program tanpa makan. Tapi kalau program dengan makan, dia akan langsung loncat ke sini. Langsung program loncat ke 388. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan fitur di nomor 3, yaitu lakukan transaksi. Jadi yang pertama dia akan out user interface-nya dulu, lalu out masukkan kode pelanggan. Jadi di sini di line 523 program akan meminta user untuk menginputkan kode pelanggan yang ingin dilakukan transaksinya. Di sini ada pernyataan if Q lebih dari 0. Di sini fungsinya program akan berjalan jika Q atau antriannya bernilai lebih dari 0. Jadi anggapannya jika Q-nya sama dengan 0, berarti anggapannya pelanggannya tidak ada. Jadi ngapain dilaksanakan programnya jika pelanggannya saja tidak ada. Jadi untuk mengatasi masalah jika pelanggannya sama dengan 0, nanti di bawah ada penyelesaian masalahnya. Nah, di sini kita anggap Q-nya lebih dari 0, yaitu 1. Jika pernyataan ini sudah terpenuhi, maka program akan menjalankan perulangan for, di mana perulangan ini bertujuan untuk searching pelanggan. Jadi jika antrian isinya kode pelanggan, jadi jika kode pelanggan yang ada di data itu sama dengan pelanggan yang dicari, pelanggan yang di searching, jika persyaratan ini terpenuhi, maka akan menjalankan program di bawahnya. Nah, di dalam if ini ada isyarat pelanggan. Nah, variabel isyarat pelanggan ini adalah untuk membantu proses searching jika yang di searching itu tidak ada di data. Jadi di sini ada proses searching yang akan mencari pelanggan. Jika pelanggannya ditemukan, maka isyarat pelanggannya sama dengan 1, di mana isyarat ini memperbolehkan program melanjut ke step selanjutnya. Tapi jika isyarat pelanggan ini sama dengan 0, dalam artian jika isyarat pelanggannya sama dengan 0, berarti proses searchingnya gagal. Ya, kenapa jadi gagal? Karena pelanggan yang kita cari tidak ada di data. Maka setelah proses searching ini gagal, for-nya pun selesai dan dia akan menuju ke paling bawah. Nah, di sini. Jadi fungsi isyarat pelanggan itu di sini untuk memberitahukan jika pelanggan yang kita cari itu tidak ada di data. Maka di langsung out, pelanggan tidak ada di data, sleep untuk menahan program supaya user bisa membaca ini dalam 3 detik terlebih dahulu.
Setelah itu akan kembali ke awal, ke checkpoint awal yang sudah saya bikin di atas. Sekarang kita anggap saja pelanggan yang kita cari ada di data. Jadi pernyataan yang ini terpenuhi dan isyarat pelanggannya menjadi 1. Nah, di dalam pernyataan ini ada pernyataan lagi yang menyatakan, yang isi dari persyaratannya adalah antrian syarat I. Maksudnya adalah syarat pelanggan ke I sama dengan 0. Maksudnya dalam program ini jika data pelanggan ke I syaratnya itu bernilai 0, maka dia akan dianggap belum bayar. Tetapi jika pelanggan ke I yang syarat ke I-nya juga bernilai 1, maka pelanggan akan dianggap sudah bayar. Nah, di sini ada deklarasi syarat sama dengan I. Ini variabel biasa yang isinya akan diisi oleh variabel I yang didapat dari perulangan. Kemudian sini ada cout, nama dari pelanggan didapatkan dari struct dan array nama ke I. Kemudian di sini ada total makan yang didapat dari struct total makan sementara. Dan ini ada total minum yang didapat dari struct total minum sementara. Dan ini ada total bayar yang dimana hasilnya adalah total min ditambah total makan. Di sini ada checkpoint bayar. Di sini ada cout total bayar yang harus dibayar oleh pelanggan. Lalu nanti program akan meminta berapa uang pelanggan. Lalu di sini ada pernyataan untuk mencegah jika saja uang yang diinputkan itu kurang. Jadi pernyataan adalah jika uang yang diinputkan kurang dari total bayar, maka akan cout maaf uang Anda kurang. Lalu program akan otomatis kembali ke checkpoint bayar, yaitu di sini. Tetapi jika uang yang diinputkan lebih dari atau sama dengan total bayar, maka program akan melanjutkan ke next step, yaitu memasukkan jumlah kembalian pelanggan dengan cara uang yang diinput dikurangi dengan total bayar. Terus akan cout kembalian dan menampilkan isi dari variabel kembalian. User akan ditanyakan apakah transaksi akan diselesaikan sekarang. Jika ya, maka akan masuk ke variabel konfirmasi. Di sini ada percabangan lagi. Jika konfirmasi itu sama dengan 1, dalam artian itu adalah ya. Syarat dari pelanggan ke I tadi yang awalnya 0 kita setting menjadi 1, yaitu program akan menganggap sebagai pelanggan ini sudah bayar. Kemudian syarat pelanggan ini kita setting default lagi 0 lagi supaya tidak mengacaukan proses searching tadi. Kemudian else jika pilihannya adalah 2 atau dalam artian tidak, yaitu syarat pelanggan kita akan setting ke 0 lagi dan program akan kembali ke checkpoint awal. Di sini ada else if antrian syarat sama dengan 1. Nah, di sini proses searching untuk ini percabangan ini adalah sambungan dari percabangan ini jika syarat antrian sama dengan 0. Di sini jika syarat antrian itu sama dengan 0, maka program akan menganggap pelanggan belum bayar. Tetapi jika syarat antrian sama dengan 1, maka program akan menganggap pelanggan sudah bayar dan akan cout pelanggan sudah transaksi. Silakan hapus antrian. Jadi untuk pelanggan yang sudah bayar tidak bisa bayar lagi. Else di sini untuk memberitahukan, else di sini adalah sambungan dari else ini yang dimana jika proses di atas semua tidak terpenuhi, maka program akan cout maaf pada pelanggan tidak ada di data dan program akan otomatis kembali ke awal. Di sini jika isyarat pelanggan sama dengan 0, dimana pelanggan yang kita cari tadi kan otomatis tidak ditemukan, jadi isyaratnya tidak sama dengan 1. Karena proses searching ini gagal, isyarat pelanggannya masih default yaitu 0, maka dia akan menyatakan pernyataan ini yang benar. Pernyataan yang di atasnya tidak akan dinyatakan sebagai benar, maka tidak akan dijalankan. Maka dia akan menjalankan program yang ini, yaitu akan cout kepada pelanggan juga tidak ada di awal dan kembali ke awal. Else yang ini adalah untuk mencegah jika pelanggan belum ada sama sekali atau dalam artian 0, tapi user ingin melakukan transaksi. Nah, tentu saja itu tidak bisa, makanya kita akan mencegahnya dengan queue. Jika
Jika Q kurang dari atau sama dengan 0, maka program akan menjalankan cout, maaf, kode pelanggan tidak ada. Program akan bertahan selama 3 detik dan akan kembali ke awal. Saya akan menjelaskan untuk pilihan menu nomor 4, 5, 6, dan 7. Oke, yang pertama adalah pilihan untuk nomor 4. Di pilihan menu nomor 4 yaitu adalah selesaikan antrian. Di sini cout yang akan keluar otomatis bakalan berurutan. Jadi ibaratnya itu ada pelanggan A, pelanggan B, dan pelanggan C. Cout-nya itu akan otomatis men-coutkan pelanggan yang ada terlebih dahulu. Jika pelanggan A sudah selesai, dia akan berpindah ke pelanggan yang B. Jika pelanggan B sudah selesai, dia akan men-coutkan pelanggan yang C. Jadi otomatis dia bakalan berurutan. Kemudian di sini ada dua pilihan, yaitu pilihan selesaikan atau pilihan untuk kembali. Jika pilihannya nomor 1 itu selesaikan, jadi di transaksi sebelumnya itu ada satu titik di mana syaratnya itu akan berubah nilainya. Jadi jika pelanggan telah melakukan transaksi, nilai syaratnya akan berubah menjadi bernilai 1. Tetapi jika pelanggannya belum membayar, maka nilai dari syaratnya akan tetap default atau bernilai 0. Nah, di sini jika syaratnya bernilai 0, maka cout yang keluar yaitu maaf, pelanggan harus bayar terlebih dahulu. Tetapi jika syaratnya bernilai 1, cout yang muncul yaitu antrian sukses diselesaikan. Kemudian di sini kita menggunakan Q-min karena jika pelanggan telah menyelesaikan antrian, otomatis daftar antriannya itu akan berkurang. Kemudian di sini jika dia memilih untuk pilihan nomor 2 yaitu kembali, dia akan langsung otomatis menuju ke menu awal. Pada pilihan ini adalah pilihan untuk tampil menu. Di sini kembali disuguhkan dengan dua pilihan, yaitu pilihan yang pertama kembali ke menu awal, pilihan yang kedua yaitu tambah menu atau tambah stok. Jika pilihannya 1, dia akan langsung otomatis kembali ke menu awal. Tetapi jika pilihannya nomor 2, dia akan menuju ke fitur tambah stok. Tetapi jika pilihannya tidak nomor 2, maka cout-nya akan keluar yaitu maaf, pilihan tidak ada. Pilihan untuk nomor 6. Di nomor 6 ini ada pilihan tampilkan daftar antrian. Di sini kita menggunakan perulangan for. I sama dengan antrian, head antrian. I itu di settingan awal bernilai 0. Kemudian kita masuk ke dalam persyaratan yaitu I kurang dari sama dengan antrian, tail antrian. Setelah itu program akan berjalan. Jadi dia bakal melooping yaitu array kode pelanggan ke 0 dan juga array nama pelanggan ke 0, kemudian di i++kan. Kemudian selanjutnya juga seperti itu. Kemudian di pilihan ini juga ada pilihan lagi untuk nomor 1, 2, dan 3. Jadi di pilihan ini disuguhkan lagi pilihan untuk kembali ke menu awal, tambah data antrian dan pesanan, ketiga selesaikan antrian. Jika pilihannya nomor 1 atau kembali ke menu awal, dia akan otomatis langsung go to awal atau kembali ke menu awal. Jika pilihannya nomor 2, dia akan menuju ke fitur untuk input data antrian dan pesanan. Jika pilihannya nomor 3, dia akan langsung menuju ke fitur selesaikan antrian. Tetapi jika pilihannya di luar dari 1, 2, dan 3, maka cout yang akan keluar yaitu maaf, pilihan tidak ada. Kemudian selanjutnya yaitu pilihan untuk menu nomor 7. Di sini di nomor 7 itu ada pilihan exit. Jadi jika dia memilih angka 7, maka otomatis programnya akan selesai dan akan langsung keluar. Tapi jika dia memilih selain nomor 7, selain menu dari nomor 1 sampai nomor 7, maka dia akan mengeluarkan cout yaitu maaf, pilihan tidak ada. Kemudian dia akan men-sleep selama 2 detik dan program akan otomatis menuju ke menu awal.